Agar kita semangat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin jelaskan bahwasanya taubat itu bukan hanya untuk orang-orang yang pendosa, bukan. Bahkan orang yang saleh juga harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang membuat seorang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya dosa-dosa. Yang kedua, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kurang beribadah sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 perkara yang diisyaratkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang pertama, karena dosa-dosa. Siapa di antara kita yang tidak ada dosanya? Contoh dosa yang tersebar, yang kita semua melakukannya, tapi kita remehkan, kita anggap biasa, kita ulang-ulang. Tapi Allah suruh bertobat dari dosa tersebut. Dosa tersebut adalah mengumbar pandangan. Allah sebutkan dalam surat An-Nur. Dan surat tersebut surat Madaniyah, bukan surat Makkiyah. Surat Madaniyah itu turun setelah Nabi berhijrah. Yang diajak berbicara oleh Allah adalah para sahabat yang mulia, orang-orang yang saleh. Berbeda tatkala fase Makkiyah. Surat Makkiyah turun biasanya konteksnya kepada orang musyrikin Arab yang kafir, yang mengingkari hari kebangkitan. Ini surat An-Nur. Dalam surat tersebut Allah mengatakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Katakanlah kepada lelaki-lelaki beriman, yang Allah panggil orang-orang beriman, agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan agar mereka menjaga kemaluan mereka, itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah khabirum bima yasnaun, Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Lirikan mata mereka Allah tahu. Ya alamul kha'inatal a'yun, Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata. Jangankan lirikan mata, kata Allah, wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan dalam dada manusia Allah tahu. Jadi yakinlah, kalau Anda melirik wanita yang haram untuk dilihat, melihat aurat wanita yang tersingkap, Anda sengaja melihat, maka Allah catat langsung. Jangankan lirikan mata, yang terbetik dalam hati pun Allah catat. Anda dengki, Allah catat. Anda hasad, Allah catat. Suudzon, Anda sombong, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan gerakan yang terlihat, gerakan lirikan mata. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Maka hendaknya kalian seluruhnya bertobat kepada Allah, wahai orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini ayat menunjukkan wajibnya seorang bertobat dari mengumbar pandangan. Sekarang siapa di antara kita yang bisa selamat dari dosa ini? Selamat punya HP ya pasti maksiat. Di jalan-jalan kita lihat maksiat. Iklan HP, HP-nya kecil, ceweknya gede. Iklan apa lagi? Iklan minuman, minumannya kecil, ceweknya apa? Gede. Semuanya cewek sekarang. Kita nggak lihat, ya pasti lihat. Ya. Kalau naik busway atau naik kendaraan umum, suruh tundukkan pandangan. Tundukkan ke bawah lebih parah daripada ke depan parah, bawah lebih parah. Astagfirullah, astagfirullah, lama-lama alhamdulillah. Siapa yang bisa menghindarkan dari dosa pandangan? Lihat HP, sekarang menonton ceramah YouTube nih, mau cari Ustadz Firanda YouTube. Sampingnya cewek-cewek. Kanan kiri kan, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Subhanallah, benar. Kalau dulu orang bilang, kalau ingin selamat dari dosa jangan keluar rumah. Dalam rumah saja selamat. Sekarang tidak. Dalam rumah lebih bahaya. Berteman dengan HP. Selama internet jalan, sudah, lihat macam-macam. Ya. Terus kita tidak mau bertobat. Wong dosa pandangan saja banyak. Kita lihat tiap hari. Bulan Ramadan, kita bermaksiat. Pahala puasa kita kena roaming. Gara-gara kita melihat hal tersebut. Terkadang roaming lokal, terkadang roaming internasional. Tergantung apa yang kita lihat. Belum kita bicara tentang dosa yang lain. Dosa yang berkaitan dengan telinga. Kita mendengar ghibah, namimah, kita mendengar adu domba, kita ikut menyebarkan berita yang mengadu domba, kita menyebarkan berita yang buat orang berprasangka buruk, kita ikut menyebarkan hoaks, dusta. Di bulan Ramadan ikut-ikutan. Belum lisan yang kita bicarakan, termasuk yang kita tulis, yang kita komentar. Betapa banyak kita komentar di media sosial. Kita maki-maki, kita tuduh-tuduh, ini semua dosa. Setelah itu mungkin kita delete, tapi malaikat sudah mencatat, terlanjur dicatat malaikat. Mau diapain? Itu bukan dosa, itu dosa. Belum berkaitan dengan hati.
suudzon, merendahkan orang lain, sombong, angkuh. Karena ada kesombongan kita merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain. Siapa sih dia? Itu merendahkan. Itu dosa. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Jadi untuk satu poin saja untuk wajib bertobat kita sudah melakukannya. Ini yang pertama, maksiat. Yang kedua, hal yang membuat kita wajib untuk bertobat adalah ternyata nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Dan ternyata memang kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Maha Pengampun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Kata Allah, kalau kalian menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak bakalan mampu. Nikmat terlalu banyak ya akhi, banyak. Sampai seorang ulama mengatakan, kalau Anda ingin tahu nikmat Allah, sekali-sekali Anda bangun di malam hari, kemudian atau di pagi hari, baru bangun tidur, tutup mata Anda, kemudian masuk ke toilet, cari mana odol, mana apa, sikat gigi, coba jangan melihat, biar Anda tahu nikmat mata itu luar biasa. Anda bangun, kemudian cari, ternyata Anda sikat gigi, ternyata pakai alat cukur. Bagaimana? Nikmat pandangan luar biasa kita gunakan untuk maksiat. Kita kurang bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang begitu banyak. Makanya Allah akhiri ayat tersebut dengan mengatakan, Innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya manusia suka menzalimi diri mereka sendiri dan suka ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia apa sifatnya? Kata Allah, Innal insana lirabbih lakanud. Manusia itu suka mengeluh. Kata Hasan Al-Basri, yazkurul masaib wa yansa ni'am. Yang dia ingat-ingat musibah-musibah yang menimpanya. Sementara nikmat-nikmat dia lupakan. Dia baru sakit sehari, sementara ini setahun penuh dia sehat, dia lupa. Aduh, saya begini, mengeluh terus kemana-mana ketemu orang mengeluh. Baru hari ini dia mungkin mobilnya macet, masuk bengkel, banyak kerjaan dia akhirnya terbengkalai. Dia marah-marah, dia ngeluh-ngeluh. Selama ini mobilnya lancar-lancar, tidak pernah dia ingat. Baru sehari diomelin sama istrinya. Biasanya tidak diomelin. Apalagi yang diomelin setiap hari. Jadi ada orang seperti itu yang dia kerjanya mengeluh. Dia kurang bersyukur kepada Allah. Makanya di ayat yang lain kata Allah, wa in ta'uddu, kalau tadi dalam surat Ibrahim, kalau sekarang dalam surat An-Nahl kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tahu kalian tidak bakalan mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Makanya disyariatkan kita salat duha. Ya, kenapa ada 360 sendi? Siap kita bangun pagi sehat. Allah suruh kita salat, Nabi suruh kita salat 2 rakaat untuk mensyukuri nikmat tersebut. Untuk bayangkan kalau kita bangun baik kemudian ternyata engsel kita sakit, luar biasa sakitnya. Itu nikmat yang terkadang sering kita rasakan tapi seakan-akan itu sudah tugasnya Allah. Seakan-akan memang Allah sudah tugasnya harus membuat saya. Ya, padahal itu nikmat yang Allah berikan setiap hari. Allah perbarui, Allah perbarui, Allah perbarui. Tapi kita tidak merasakan hal ini. Perasaan kita seakan-akan ini kewajiban Allah, memang harusnya demikian. Sehingga kita akhirnya kurang bersyukur. Makanya di antara doa kalau kita keluar dari WC, apa doanya? Ghufranaka. Ghufranaka. Artinya apa? Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Kata para ulama, kenapa seorang tatkala dalam WC dia berhasil mengeluarkan kotorannya, ya, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah membuat kotoran tersebut tidak keluar, maka dia bisa mati, dia bisa sakit dan akhirnya meninggal dunia. Maka tatkala dia keluar dari toilet dia mengatakan ghufranaka, dia mengatakan ya Allah, aku tidak mampu mensyukuri nikmat-Mu dengan yang seharusnya. Maka dari sisi ini kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagian antum, sebagian ikhwan masya-Allah diberi rumah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi istri oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberi kenikmatan ikut pengajian, diberi kenikmatan untuk membaca Al-Qur'an. Ini nikmat yang luar biasa. Kewajiban kita untuk mensyukuri dan kita pasti tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada yang kurang. Dari sisi ini kita wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu dari kurangnya kita bisa beribadah kepada Allah dengan yang semestinya. Makanya tatkala kita selesai salat, kita langsung apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Karena kita tahu
Waktu kita salat pasti banyak kekurangannya. Kita sering tidak khusyuk. Padahal kata Allah, wa aqimis salata li dzikri. Salatlah untuk mengingatku. Sering kita lagi salat, kita ingat macam-macam. Ya. Allahu Akbar. Kalau kita salat subuh, kita rencanakan nanti pagi mau kemana. Kapan mikirnya? Tatkala salat subuh. Nanti salat isya kita evaluasi. Tadi kita banyak orang seperti itu. Ya. Kalau antum tidak percaya, ini saya sering sampaikan, antum tidak percaya, antum nanti kalau salat isya hari ini, antum tanya sama teman yang salat samping antum, tadi imam baca apa? Rakaat pertama, rakaat kedua. Banyak orang yang lupa. Benar. Tadi baca apa ya? Lupa ya. Saking khusyuknya, Allahu Akbar, tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Sampai ada cerita seorang di Saudi, saya pernah dengar cerita seorang syekh, dia cerita, dia pergi ke suatu masjid. Entah sholat maghrib, entah sholat isya. Setelah itu dia minta izin sama Pak Imam. Dia bilang, Pak Imam saya mau tanya kepada jamaah, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Wahai jamaah sekalian, siapa yang bisa sebutkan? Tadi imam rakaat pertama baca surat apa? Rakaat kedua baca surat apa? Jamaah semua diam. Kata dia, jangan bikin malu jamaah. Siapa yang masih ingat? Tadi imam rakaat pertama baca surat apa? Rakaat kedua baca surat apa? Enggak ada yang jawab. Akhirnya ada anak kecil angkat tangan. Saya. Oh sini. Bikin malu, kasih malu om-om itu. Mereka tidak tahu jawab. Kamu, ayo sebutkan apa jawabannya. Rakaat pertama apa? Rakaat pertama Al-Fatihah. Rakaat kedua Al-Fatihah. Ternyata benar ya, dua-duanya Al-Fatihah. Jadi ini bukti bahwasanya kita sering lupa tatkala sedang salat. Ya. Kita ingat barang hilang tatkala sedang salat dan ada setan yang mengingatkan kita. Ya. Kita ingat utang belum kita tagih tatkala kapan? Tatkala salat. Maka pantas ketika salat selesai langsung yang kita buka dengan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan yang menakjubkan Nabi SAW, Nabi sekitar 23 tahun beliau berdakwah. Dan seluruh kegiatan beliau karena Allah. Tidaklah beliau duduk, tidaklah beliau berdiri, tidaklah beliau tidur kecuali karena Allah. Tidaklah beliau berucap, tidaklah beliau berdiam kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau marah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan peperangan yang begitu banyak peperangan, dengan musibah yang begitu banyak beliau alami, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di akhir hayat Allah turunkan surat yang terakhir, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Tatkala telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, artinya engkau sudah berhasil wahai Muhammad. Orang semua sudah masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang semua masuk Islam. Nabi gembira, senang. Tapi apa kata Allah? Bertasbihlah kepada Rabbmu dan beristighfarlah. Di akhir hayat Nabi, sementara Nabi sudah begitu berhasil, Allah masih suruh Nabi untuk beristighfar. Maka setelah itu Rasulullah SAW kalau sujud atau ruku, beliau berdoa, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Beliau beristighfar dalam ruku dan sujud beliau. Maksudnya apa? Dari sisi ini, ya, kita sadar bahwasanya ibadah kita ini sangat kurang. Kita kurang baca Quran, kita kurang salat malam, ya, kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat juga pikirannya kemana-mana, ya. Kalau berzikir pikirannya kemana-mana, kita kurang mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dari sisi ini pun kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita sadar para hadirin dan hadirat bahwasanya kewajiban taubat itu bukan cuma orang-orang yang berdosa saja. Bahkan kita seluruhnya, siapapun dia, apakah dia ustadz, apakah dia ulama, bahkan Nabi saja bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang selain mereka di bawah mereka.